Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, selalu penuh sukacita, bersemangat dan berlimpah berkat Tuhan, sehat senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih. Tuhan sudah memimpin setiap langkah kami. Tuhan sudah menolong dalam setiap pengambilan keputusan dan memampukan kami mengerjakan tanggung jawab. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamahlah hati kami supaya terbuka pada kebenaran-Mu dan taat mengikuti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Samuel 27 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran yang berlebihan dapat mempengaruhi tindakan dan keputusan kita, sehingga kita tidak mengambil keputusan yang terbaik. Sebuah studi dari Walden University menunjukkan bahwa kondisi khawatir atau takut dapat membuat kemampuan berpikir menjadi berkurang, sehingga dapat mengganggu pengambilan keputusan. Bahkan dalam situasi yang demikian, seringkali keputusan yang diambil merupakan keputusan yang buruk. Ketakutan atau kekhawatiran dapat mengganggu proses di otak kita yang memungkinkan kita untuk mengatur emosi, membaca isyarat dan informasi lain yang disajikan kepada kita. Ini mempengaruhi pemikiran dan pengambilan keputusan kita dengan cara yang negatif, membuat kita rentan terhadap reaksi impulsif, yaitu reaksi yang tanpa pemikiran yang matang. Dalam situasi persoalan yang membuat khawatir, kita perlu menenangkan diri agar dapat merenung sebelum bertindak dan mengambil keputusan secara bijaksana. Dalam 1 Samuel 27 ayat 1 ini, Daud merasa terancam oleh karena Raja Saul yang terus-menerus mencari kesempatan untuk membunuhnya. Daud merasa bahwa pada suatu hari ia akan binasa oleh tangan Saul. Di tengah ketidakpastian dan ancaman itu, Daud mengambil keputusan untuk melarikan diri ke negeri orang Filistin. Namun dalam proses pengambilan keputusan itu, tidak sepenuhnya Daud meminta hikmat Tuhan. Ia tidak berdoa mencari tuntunan Tuhan, tapi ia mengambil keputusan berdasarkan kekhawatiran dan ketakutannya. Kalimat ucapannya dalam ayat ini adalah, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Kata-katanya ini menunjukkan bahwa Daud berada dalam posisi khawatir, sehingga imannya pada janji Tuhan menjadi lemah. Ia sudah diurapi menjadi raja oleh Samuel. Ia sudah menerima janji itu dan percaya sebelumnya. Tapi karena terus dikejar dan terancam, Daud mulai lemah imannya. Dan di saat lemah secara rohani, karena kekhawatiran atau ketakutan, ia memutuskan untuk pergi ke negeri orang Filistin untuk mencari perlindungan. Keputusan Daud untuk pergi ke negeri orang Filistin menggambarkan bahwa dia mencari perlindungan dari manusia, bukan mencari perlindungan yang dari Tuhan. Ia mengandalkan manusia dan tidak mengandalkan Tuhan. Keputusan Daud ini kalau kita cermati, baik di pasal ini maupun pasal selanjutnya, membuatnya ada dalam posisi yang sulit, karena ia menjadi tidak jujur dan bahkan hampir berperang melawan bangsanya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini, kita terkadang menghadapi situasi yang sulit, yang membutuhkan keputusan penting dan memerlukan pemikiran yang cermat, serta kepercayaan kepada Tuhan. Firman Tuhan berbicara kepada kita untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, dalam setiap situasi dan keadaan,
sehingga kita dapat benar-benar mengambil keputusan yang bijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan biarkan kekhawatiran atau ketakutan menguasai pikiran kita, sehingga kita tidak dapat berpikir dengan baik dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Mari bersikap tenang dalam janji Tuhan. Percaya bahwa Tuhan berkuasa dan berdaulat atas segala sesuatu, dan bahwa Tuhan sanggup menolong dan menyatakan mujizat-Nya dalam hidup kita. Andalkan bukan manusia, tapi andalkan hanya Tuhan saja. Tuhan sanggup mengerjakan perkara yang baik, perkara-perkara luar biasa dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu mengajar kami untuk tetap percaya, tenang dalam kesukaran, tenang dalam situasi yang sulit, dan beriman mengandalkan Tuhan. Percaya bahwa janji Tuhan yang baik pasti terjadi dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia, percaya pada janji firman-Mu. Percaya bahwa Tuhan menuntun kami dalam rencana-Mu. Kami pasti sampai pada tujuan Tuhan yang indah, pada rencana Tuhan yang baik dan sempurna. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berbicaralah terus kepada setiap kami ya Roh Kudus, sehingga kami semakin mengerti, semakin mengenal akan kehendak-Mu, memahami akan situasi yang ada, dan mengambil keputusan sesuai kehendak-Mu. Malam hari ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas setiap kami. Jagai kami dengan malaikat-malaikat-Mu ya Tuhan. Pagari kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami secara pribadi, agar Tuhan bekerja melawat setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada mujizat Tuhan yang terjadi. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa negara di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa mengenal-Mu dan percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menerima anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.